Shalom Bapak Ibu Saudara Jemaat Gereja Baptis Indonesia Depok. Pada kesempatan kali ini saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan yang saya berikan judul Jadilah Masyarakat yang Jujur. Firman Tuhan diambil dari Amsal 11 ayat 10 sampai 11. Saya akan membantu membacakan pada Bapak Ibu Saudara sekalian. Bila orang benar mujur, beria-rialah kota, dan bila orang fasik binasa, gemuruhlah sorak-sorai. Berkat orang jujur memperkembangkan kota, tetapi mulut orang fasik meruntuhkannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, belum lama ini kita memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Dan seperti biasanya pada saat HUT RI kita mengadakan lomba-lomba untuk memperingati kemerdekaan dari para penjajah. Dan sebenarnya selain kita mengadakan lomba-lomba, ada juga cara masyarakat Indonesia untuk memperingati HUT RI atau memperingati kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu menjadi masyarakat yang jujur. Ada 2 poin penting dari ayat yang barusan kita baca. Yang pertama, orang jujur pasti disukai oleh banyak orang. Banyak sekali godaan bagi kita untuk tidak jujur. Contohnya seperti penyuapan, korupsi, dan lain sebagainya. Hal itu akan menguntungkan bagi diri kita sendiri. Tetapi kalau kita lihat lebih luas lagi, hal yang kita anggap menguntungkan bagi diri kita ternyata merugikan bagi orang banyak, dan hal tersebut membuat banyak orang tidak suka terhadap kita. Maka dari itu lebih baik kita memilih untuk menjadi orang jujur, karena kita pasti disukai oleh banyak orang. Dan menjadi orang jujur akan membuat kita terlepas dari beban konsekuensi dosa. Hidup kita lebih tenang, lebih damai, dan juga lebih bahagia. Itu lebih penting daripada kita harus menerima keuntungan semata. Kedua, orang jujur akan memberkati semua orang. Jika kita bersikap jujur, maka semua orang akan melihat kejujuran kita, dan hal itu akan menjadi teladan, memberikan inspirasi bagi orang banyak untuk melakukan sikap jujur juga. Mereka pun juga melihat kalau kita adalah orang yang tulus dalam bekerja, tulus dalam melayani, sehingga orang-orang tidak memiliki prasangka buruk ataupun iri hati ketika kita mendapatkan prestasi seperti kenaikan gaji atau kenaikan pangkat. Karena orang-orang mengerti bahwa apa yang kita lakukan adalah jujur. Kita bekerja keras, kita tulus bekerja sehingga kita layak mendapatkan kenaikan gaji ataupun kenaikan pangkat. Jika kita melakukan kejujuran dan menularkan kejujuran kepada orang banyak, akan menghasilkan orang-orang atau masyarakat Indonesia yang jujur, dan hal itu akan mempengaruhi kondisi keadilan di Indonesia. Mari kita merayakan kemerdekaan Indonesia dengan dimulai dari diri kita sendiri menjadi masyarakat yang jujur. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, pada renungan kali ini kami belajar bagaimana seharusnya kami merayakan kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu berubah menjadi masyarakat jujur. Karena kami tahu orang yang jujur disukai oleh banyak orang dan menjadi teladan bagi sesama kami ya Tuhan. Tuhan berkati Tuhan dalam pekerjaan kami, dalam kegiatan studi kami, bermasyarakat kami dapat menularkan Tuhan, memberikan inspirasi bagi semua orang bahwa kami adalah orang-orang yang jujur Tuhan. Kiranya Tuhan melalui sikap kami Tuhan akan mengubah Tuhan keadilan di Indonesia Tuhan. Kami serahkan Tuhan segala upaya kami untuk menjadi masyarakat yang jujur sesuai dengan teladan-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.